ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kepadanya karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak mampu menghitungnya. Begitu pula salawat, taslim dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Mari tingkatkan kita punya iman agar kita menjadi manusia bertakwa. Dan iman ini kita pertahankan seterusnya sampai akhir hayat. Sampai jalan menjemput. Bahkan detik-detik sakratul maut. Kita harus tetap dalam keadaan berislam dan beriman. Dan ini kita harus jaga terus sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Oleh karena itu marilah kita mencermati dan mengamalkan ayat ini. Semoga kita nanti pada saat sakratul maut meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berislam dan beriman kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa dan untuk selalu menjalin hubungan silaturahim kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan daripadanya dia menciptakan seorang perempuan, yaitu Siti Hawa, dan dari keduanya dia memperkembangbiakan kalian, laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Bertakwalah kamu kepadanya, dan dengan menggunakan namanya engkau saling minta satu sama lain. Jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Maha benar Allah yang maha adil. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, sebagai insan Bani Adam, anak cucu keturunan Adam, tentu kita ini tidak pernah terlepas dari salah, tidak pernah terlepas dari hilaf, bahkan tidak pernah terlepas dari dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan ampunannya dan untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Di dalam surah Ali Imran ayat 130. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard widdat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? alladzina yunfikuna fi surra'i wad darra'i
wal qazimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang senantiasa menjaga amarah, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita mencermati ini. Pertama, kita disuruh untuk bersegera mendapatkan ampun. Bagaimana caranya? Tentu selalu kita beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah, membaca astagfirullah, ampunilah aku ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah aku ya Allah, engkau Tuhan yang maha agung. Lebih panjang lagi sedikit, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi sendiri yang sudah dijamin tidak ada dosanya, tidak pernah berbuat kesalahan, dan sudah dijamin masuk surga, tetapi memohon ampun kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari semalam. Riwayat yang mengatakan minimal 70 kali. Apalagi kita yang baca itu, kalau berat membacanya 100 kali, maka setiap habis sholat fardu baca 20 kali. Kali 5 berarti kita sudah membaca 100 kali. Apa manfaat yang kita dapatkan kalau selalu beristighfar? Insya Allah maka Allah akan mengampuni dosa kita, kecuali dosa syirik dan dosa kepada manusia. Dan dosa kepada manusia harus memohon maaf kepadanya. Maka kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kalau Allah mengampuni dosa kita, maka keuntungan di akhirat Allah akan tidak membalas. Walaupun nanti itu diperlihatkan perbuatan kita, apakah itu kebaikan atau kejahatan, itu akan diperlihatkan walaupun sebesar ser. Tapi kalau sudah diampuni, maka tidak itu dibalas, maka balasannya adalah surga. Kemudian di dunia, orang-orang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah akan memperbanyak hartanya. Allah akan mengirimkan hujan kalau terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Sebagaimana yang di Allah di dalam surah Nuh ayat 9-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka mohonlah ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan lebat dari langit, akan memperbanyak hartamu dan akan menambah anak. Jadi ini janji Allah. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Orang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan setiap ada urusan. Setiap ada kesulitannya, pasti akan ada jalan keluar. Kemudian yang kedua, bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang bertakwa. Yang pertama tadi, orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak kepada siapa? Berinfak kepada anak yatim, berinfak kepada fakir miskin, kepada keluarga dekat, kepada masjid, kepada yayasan dan lain sebagainya. Berinfak. Karena kesempatan sekarang ini hidup kita ini bersifat. Kalau dalam keadaan lapang banyak-banyak rezeki, tentu banyak-banyak juga kita infakkan. Kalau dalam keadaan sempit, tentu sedikit juga. Yang penting berinfak terus. Karena kenapa? Kalau orang sakratul maut, hampir semua orang yang sakratul maut, kita tidak lihat karena sudah pindah alam gaib. Dia memohon kepada Allah, baru dia mau berinfak, baru mau dia bersedekah, baru mau dia beramal saleh. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum mautan wa yaqulu rabbi laula ahtarni ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas shalihin. Maka berinfaklah kamu sebelum ajal mendatangi salah seorang di antara kamu. Kemudian kau mengatakan, ya Tuhan, tundalah kematian agar aku dapat bersedekah, agar aku dapat beramal saleh. Maka Allah menjawab, sekali-kali tidak. Kalau ajal sudah sampai, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau ajal sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Oleh karena itu, kalau kita sudah sakratul maut, harta yang kita miliki walaupun banyak, ruko berbaris-baris, mobil berbanyak-banyak, harta
tidak ada lagi. Mau berinfak tidak bisa lagi. Itu akan pindah tangan, akan pindah ke ahli waris kita, istri kita, anak kita. Kalau ada kredit mungkin akan disita oleh bank. Maka sekarang hidup ini, harta yang kita miliki berinfaklah. Itu sekarang berarti kita sudah kirim ke negeri akhirat, dan itu akan merupakan amal jari. Yang kedua, mendapatkan surga, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amarah. Sulit untuk menjaga amarah. Kalau kita orang miskin, sulit untuk memarahi orang kaya. Bawahan sulit untuk memarahi atasan. Tetapi orang kaya dengan gampang memarahi orang miskin. Atasan, pemilik modal, gampang memarahi bawahan, gampang memarahi karyawan. Tetapi bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, maka insya Allah Allah akan menjanjikan surga. Bagaimana caranya memanage kemarahan ini supaya bisa kita tidak marah? Maka Nabi bersabda, kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kenapa kita disuruh? Karena kalau kita berdiri dalam keadaan marah, maka tangan ini gampang melayang, kaki ini gampang menendang. Tetapi kalau kita duduk, maka itu berkurang kita punya tenaga. Kata Nabi, kalau masih marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Kalau kita berbaring, tenaga semakin berkurang. Tetapi kalau masih marah, kata Nabi, maka ambillah air dulu. Karena marah itu adalah syaitan, iblis, dan iblis itu diciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Kalau kita sudah ambil air wudu, maka dirikanlah sholat 2 rakaat, namanya sholat. Maka insya Allah inilah manajemen mengelola kita punya kemarahan, maka marah itu akan hilang. Kemudian ketiga, orang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita berbuat salah kepada orang, lalu kita minta maaf, itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Tetapi kalau ada orang menyakiti kita, kalau badan ini disakiti, mungkin ada obat. Tapi kalau hati ini yang disakiti, apalagi sudah berlapis-lapis sakitnya, maka kemana mendapatkan obat? Maka sulit untuk memaafkan. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian keempat, Allah senantiasa menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kepada siapa kita berbuat kebajikan? Kepada semua orang, terutama kepada keluarga dekat, ibu bapak, orang-orang yang senantiasa kita temui setiap hari. Maka kita harus berbuat kebajikan tanpa memandang bulu. Karena itu perintah berbuat baik itu adalah perintah kedua setelah kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita disuruh mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, tidak mensyirikatkannya. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik, sebagaimana perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bisil qurba wal yatama wal masakin. Maka sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukan dia dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada keluarga dekat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman sejawat, dan kepada ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat inti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Kenapa ada orang sombong? Dia karena memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah sehingga dia menjadi kaya raya, sehingga sombong kepada sesama orang. Dia memiliki pangkat dan kedudukan dan tinggi, ada jabatan. Mungkin ini penyebab dia sombong. Dia gagah tampan atau dia cantik. Juga mungkin karena keturunan orang yang berada, maka dia menjadi sombong. Oleh karena itu jangan sekali-kali sombong, karena Allah tidak menyukai. Wala tusair haddaka linnas wala tamshir fil ardi maruha
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau berpaling dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Masuklah engkau ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun kita, apa kita ini pak tua atau si pemuda, si kaya atau si miskin, pejabat atau rakyat biasa, ilmuwan atau kaum awam, marilah senantiasa kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dan untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yaqfi min al ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yasikum lallakum tazakkarun. Wala sirkul akbar wallahu akbar.